ngasih apa, memastikan bahwa ini kilometernya asli bukan diputer, itu seperti Ya. apa? Nah, nanti biasanya saya jelaskan umumnya dulu. Oke. Jadi kalau di teorinya kita ajarkan di Akademi Olex Auto sebagai para inspektor, nanti Dimas akan mungkin tunjukkan cara prakteknya ya. Jadi kalau secara umum memang banyak calon pembeli kami tanya semua, karena stigma ya, kalau beli mobil bekas 1 kilometer diputer gak? Asli gak? Gitu. Nah, cara terbaik untuk mengecek kilometer putaran tentunya kalau ada ketersediaan buku servis yang dikeluarkan oleh ATPM. Maka kita menganjurkan salah satu nilai positif bagi sebuah mobil itu di harga adalah kalau rutin di maintain di ATPM. Nah, kalau customer bilang, oh saya nggak ada buku servis, berarti yang kita bisa lakukan adalah kita mengecek kondisi mobil dengan kilometer. Contoh, kalau misalnya mobil sudah 9 tahun. Kalau KM putaran itu pertama yang tadi Pak Ate sampaikan ya, pertama misalkan dari usia, kemudian kilometer. Contoh misalkan kilometer 20.000, tapi kondisi setir udah aus atau udah licin atau udah botak, atau bahkan mobil-mobil tertentu itu udah melar bisa sampai diputar. Kemudian karet pedal, karena kan KM tinggi itu berarti dengan catatan mobil sering dikendarai, dan yang paling sering aus otomatis yang sering tersentuh, betul. Biasanya dari pedal, setir, sama jok. Kan nggak mungkin KM rendah tapi joknya masih tebel. Nggak mungkin juga kalau KM tinggi tapi joknya masih bagus gitu. Jadi kalau dari interior paling gampang sih itu sih, kondisi dari setir, karet pedal dengan jok. Tapi kan pasti Mas bisa aja juga misalnya yang pemilik lama mungkin udah ganti duluan misalnya dengan yang baru gitu, kayak gitu. Kita mendalami lagi kalau emang misalkan ya ternyata yang mau jualnya berpikir nih, oh ini sering tersentuh, dia ganti setir, ganti karet pedal, joknya misalkan dia dapat cabutan atau istilahnya ganti sarung yang asli lagi. Kita lebih mendalam lagi. Pertama misalkan dari suara mesin, kalau dari interior ya, kita pengecekan dari interior dulu, dari suara mesin dengan perpindahan transmisi. Karena nggak mungkin kilometer tinggi tapi transmisi perpindahan masih halus seperti mobil baru atau kilometer masih rendah. Pasti ada damage di transmisi, entah itu jeduk atau bahkan delay, seperti itu. Kalau emang dari interior kira-kira masih kurang yakin, baru kita di bagian eksterior. Kalau eksterior bisa lihat tahun produksi ban, masih sesuai dengan, kalau mobil masih di bawah 5 tahun ya. Kalau mobil masih di bawah 5 tahun umumnya biasanya bannya masih belum ganti. Dari kondisi ban, terus kemudian paling gampang juga bodi. Karena kalau mobil sering dipakai itu bodinya ya namanya di jalan, walaupun nggak terbentur atau tabrakan pasti kerikil-kerikil atau dahan-dahan pohon. Terus kemudian kondisi fisik mesin, kalau emang ada kebocoran atau enggak. Jadi memang sebenarnya kalau dari kasat mata bagi teknis yang berpengalaman lumayan bisa dilihat. Jadi kalau di Indonesia itu kurang lebih pemakaian normal itu kita bilang kurang lebih 15 sampai 20.000 km setahun. Normal ya, normal dalam arti dipakai 3-4 kali seminggu ya, dan di dalam kota ya, travel dalam kota itu 15 sampai 20.000 km. Nah, kalau kita bilang mobilnya sudah 10 tahun, mestinya kan minimum 150.000 sampai 200.000. Tapi kalau tiba-tiba datang dengan 60.000, 70.000, itu paling kita coba melihat secara kasat mata hal-hal fisik apa yang bisa kita bilang kok nggak sesuai dengan umurnya dan kilometernya. Ya, jadi tapi itu kita bilang itu bukan saintifik ya. Memang pendekatannya lumayan terstruktur, tapi itu dugaan. Nah, itu yang kita bilang, kita nggak langsung serta-merta, oh ini kilometernya diputar, nggak. Kita bilang, kalau kayak begini, banyak calon pembeli akan menanyakan, kenapa kilometernya rendah begini, sedangkan kondisi mobilnya begini dan sudah setua ini. Yang kita minta ke para calon penjual adalah, apakah ada bukti-bukti lainnya yang bisa mendukung bahwa memang kilometernya ini. Contoh, yang kita bisa bilang, bahwa ternyata ada dokumentasi service history dari lembaga bengkel yang diakui, itu lengkap datanya, itu jadi menguatkan. Ya, tapi jadi kita nggak serta-merta mencap, kita bilang ini tak menduga. Ya. Tapi ada kasus itu nggak sih Pak? Maksudnya kayak tadi kan termasuk track record servisnya itu jadi perhatian utama nih Pak. Nah, ada nggak sih kalau misalnya yang calon penjual yang pernah ngakal misalnya, aku nggak tahu ya apakah itu track record itu dokumen itu bisa dipalsuin atau gimana? Ya. Jadi bagian dari proses kita untuk
taat dan tertib hukum dan legal dan transaksi ini salah satunya adalah kalau memang dengan segala macam pengecekan dan konsultasi kita dengan penjual dan semuanya bilang oke, memang begini keadaannya dan juga kita sudah menemukan dan calon pembeli sudah menerima semua faktanya. Memang di tanda terima jual beli mobilnya itu kita juga meminta customer untuk menyetujui terms and conditions ya, bahwa semua yang disediakan dokumentasi, pengakuan dan data yang kami tangkap selama inspeksi mobil adalah benar, dan kalau memang ditemukan di kemudian hari ada penyimpangan dan segala macam, tentunya ini bisa dibawa ke jalur yang resminya. Jadi itu yang kita bilang proses aman itu sampai segitunya ya. Jadi untuk memastikan juga dalam proses jual beli kita nggak sembarang beli, jadi ada proses-proses yang kita pandu juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku lah ya di Indonesia. Jadi semisal di jalan Bapak Ibu mengalami kecelakaan atau Bapak Ibu melihat ada kecelakaan, di situ ada korban kecelakaannya, apa yang kira-kira Bapak Ibu akan lakukan? Ya jangan sampai kita ngalamin kecelakaan atuh Pak. Saya mah lihat darah juga takut, mending jalan aja. Bagaimana kalau korbannya kita kenal? Misal anak, saudara, atau bahkan mungkin orang tua. Bagaimana? Aduh, si bapak malah nyumpahin. Jangan sampai terjadi atuh Pak. Maaf Ibu, saya bukan nyumpahin, tapi terjadinya kecelakaan itu tidak ada yang tahu. Bisa jadi kita sudah berkendara secara hati-hati, tapi pengendara lain kurang hati-hati. Jadi terjadi kecelakaan itu bisa jadi karena kesalahan manusianya atau kesalahan teknis, misalnya kendaraannya. Ya. Makanya yang terpenting bagaimana sekarang kita mencegah terjadi kecelakaan berlalu lintas dengan cara yang tadi. Dan sekarang kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya memberikan pertolongan pada korban kecelakaan. Di sini sudah hadir Mas Bowo dari tim PSC 119. Ada yang tahu singkatannya? Singkatannya Public Safety Center 119. Nanti semisal ada korban kecelakaan, bapak-bapak, ibu-ibu semua bisa tahu apa yang harus dilakukan. Ya? Boleh Ibu bantu ya, Mas? Ya. Saya butuh satu orang lagi. Bapak boleh, Pak? Boleh. Nggak diperiksa suratnya kok, Pak. Oke, Mas Bowo boleh langsung saja. Jika kita melihat korban kecelakaan, yang pertama harus kita ingat adalah tenang. Bu, bisa dengar suara saya? Nah, jika setelah cek respon, kalau tidak ada respon, tahap selanjutnya adalah minta bantuan. Kalau sekarang call 119. Selanjutnya, sesudah minta bantuan, kita cek nadi korban. Silakan. 2 jari dari tenggorokan ditarik ke kanan atau ke kiri ya. Kalau misalkan nadinya tidak ada, kita harus memberikan bantuan hidup dasar. Nah, kalau misalkan nadinya ada, kita tinggal evakuasi saja. Tapi cara evakuasinya harus benar. Niat kita membantu, salah-salah malah kita memperburuk kondisi korban menjadi lebih fatal. Sekarang kita coba praktekkan ya bapak-bapak, ibu-ibu, anggap saja ibu ini sebagai korban, bapak-bapak dan ibu-ibu langsung membantu. Oke? Aduh. Ah, itu mah aduhnya, lapar belum makan ya, Bu. Ayo mari maju ke depan. Tenang. Tar dulu ini gimana? Bu, dulu saya pernah juara PNR. Hal seperti ini masih sudah mengerti. Sudah di luar kepala. Hai guys, kita di sini lagi ada penyuluhan tentang laka lantas. Ini korbannya tuh, Bu Irna tuh, lihat tuh, Bu Irna lagi dikepung sama ibu-ibu tuh, ya.
Jangan lupa like, komen, sama subscribe. Oke guys, dah. Bapak-bapak Ibu tenang. Bapak-bapak Ibu udah baik mau menolong, tapi biarkan pasien kasih ruang buat bernafas ya. Hah, saya juga engap ini teh, ada apa ini teh? Yang seperti ini memang harus diagendakan, Pak. Minimal sekali, 1 bulan sekali. Masih banyak ya Pak atas waktunya dan masih sosialisasi. Iya, ternyata ada. Iya, Dek. Kenapa? Mas Bapak. Oke. Gas. Ada informasi mudik gratis dari Jasa Raja gimana, Bu? Ada info dari teman, dikabarin sama teman, ya udah saya Lewat WA Group. Susah nggak ngisinya itu? Ngantri nggak pas ngisi itu? Enggak, kebetulan saya saat itu alhamdulillah lancar. Memang untuk fasilitas dengan kursi roda sendiri emang sangat terbantu dari petugas. Petugas. Jadi emang ada petugas itu yang emang udah paham dengan interaksi dengan disabilitas, dengan sesuai kebutuhannya disabilitas. Termasuk kursi roda. Itu yang saya alami. Maturun, matur langkong. Terima kasih Pak. Matur langkong, Pak. PLN akan membangun pembangkit dengan total kapasitas lebih dari 16.000 MW yang berasal dari energi baru terbarukan atau EBT. Hal ini disampaikan Direktur PLN Nasri Sebayang dalam diskusi panel berjudul Peran Stakeholder untuk Percepatan Pencapaian Target Kebijakan Energi Nasional 25% EBT. Prinsip utamanya kami berpikir bahwa energi baru terbarukan adalah merupakan energi masa depan di Indonesia. Tinggal bagaimana kita bisa menciptakan suasana yang sangat kondusif, suasana yang secara keekonomian juga sangat mendukung untuk pengembangan energi baru terbarukan, khususnya regulasi yang mendukung, pendanaan yang juga mendukung, dan kesiapan sumber daya manusia yang dapat mendukung seluruh proses-proses pengembangan energi baru terbarukan. Diskusi yang berlangsung di Auditorium PLN Kantor Pusat 28 Mei 2015 ini merupakan rangkaian acara Musyawarah Nasional Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia atau METI. Munas ke-6 ini membahas isu-isu strategis dalam rangka mencari terobosan untuk mewujudkan target pencapaian energi terbarukan sebesar 23% dalam bauran energi nasional pada 2025. Pertumbuhan energi nasional hingga 2024 diperkirakan mencapai 8,7% per tahun. Dengan pertumbuhan ini, dibutuhkan tambahan daya sebesar 70,4 gigawatt. Meski pengembangan pembangkit dalam 10 tahun ke depan masih mengutamakan batu bara, pemanfaatan EBT terus dikembangkan. Karena potensi EBT yang besar merupakan salah satu opsi pemenuhan kebutuhan ketenagalistrikan tersebut, khususnya pengembangan PLTP, PLTA, dan PLTM.
pengembangan EBT pun mendapat lampu hijau dari pemerintah. Komitmen ini dijalankan dengan mulai tidak memposisikan EBT sebagai energi alternatif. Bahwa pemerintah serius mengembangkan energi baru terbarukan. Sudah punya komitmen tinggi. Sudah akan memainstreamkan EBT. Mengarus utamakan EBT. Akan menjadikan EBT di halaman depan buku. Tidak lagi di halaman lampiran. Tahun depan, pemerintah juga berencana menambah anggaran untuk EBT. Dengan keseriusan ini, EBT diharapkan dapat menjadi pendorong utama untuk menjamin keberlangsungan ekonomi Indonesia ke depan. Dari Jakarta, PLN Kita melaporkan. Jadi, semisal di jalan, Bapak Ibu mengalami kecelakaan atau Bapak Ibu melihat ada kecelakaan, di situ ada korban kecelakaannya, apa yang kira-kira Bapak Ibu akan lakukan? Ya jangan sampai kita ngalamin kecelakaan atuh Pak. Saya mah lihat darah juga takut, mending jalan aja. Bagaimana kalau korbannya kita kenal? Misal anak, saudara, atau bahkan mungkin orang tua. Bagaimana? Aduh, si bapak malah nyumpahin. Jangan sampai terjadi atuh Pak. Maaf Ibu, saya bukan nyumpahin, tapi terjadinya kecelakaan itu tidak ada yang tahu. Bisa jadi kita sudah berkendara secara hati-hati, tapi pengendara lain kurang hati-hati. Jadi terjadi kecelakaan itu bisa jadi karena kesalahan manusianya atau kesalahan teknis, misalnya kendaraannya. Ya. Makanya yang terpenting bagaimana sekarang kita mencegah terjadi kecelakaan berlalu lintas dengan cara yang tadi. Dan sekarang kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya memberikan pertolongan pada korban kecelakaan. Di sini sudah hadir Mas Bowo dari tim PSC 119. Ada yang tahu singkatannya? Singkatannya Public Safety Center 119. Nanti semisal ada korban kecelakaan, bapak-bapak, ibu-ibu semua bisa tahu apa yang harus dilakukan. Ya? Boleh Ibu bantu ya, Mas? Ya. Saya butuh satu orang lagi. Bapak boleh Pak? Boleh. Nggak diperiksa suratnya kok Pak. Oke, Mas Bowo boleh langsung saja. Jika kita melihat korban kecelakaan, yang pertama harus kita ingat adalah tenang. Bu, bisa dengar suara saya? Nah, jika setelah cek respon, kalau tidak ada respon, tahap selanjutnya adalah minta bantuan. Kalau sekarang call 119. Selanjutnya, sesudah minta bantuan, kita cek nadi korban. Silakan. 2 jari dari tenggorokan ditarik ke kanan atau ke kiri ya. Kalau misalkan nadinya tidak ada, kita harus memberikan bantuan hidup dasar. Nah, kalau misalkan nadinya ada, kita tinggal evakuasi saja. Tapi cara evakuasinya harus benar. Niat kita membantu, salah-salah malah kita memperburuk kondisi korban menjadi lebih fatal. Sekarang kita coba praktekkan ya bapak-bapak, ibu-ibu, anggap saja ibu ini sebagai korban, bapak-bapak dan ibu-ibu langsung membantu. Oke? Aduh. Ah itu mah aduhnya aduh lapar belum makan ya Bu. Ayo mari maju ke depan. Tenang. Tar dulu ini gimana? Bu, dulu saya pernah juara PNR. Hal seperti ini mas saya sudah mengerti. Sudah di luar kepala. Hai guys, kita di sini lagi ada penyuluhan tentang laka lantas. Ini korbannya tuh, Bu Irna tuh, lihat tuh, Bu Irna lagi dikepung sama ibu-ibu tuh, ya. Jangan lupa like, komen, sama subscribe. Oke guys, dah.
Bapak-bapak Ibu tenang. Bapak-bapak Ibu udah baik mau menolong, tapi biarkan pasien kasih ruang buat bernafas ya. Hah, saya juga engap ini teh, ada apa ini teh? Yang seperti ini memang harus diagendakan, Pak. Minimal sekali, 1 bulan sekali. Masih banyak ya atas waktunya. Masih sosialisasi. Iya, ternyata ada. Iya, Dek. Kenapa? Mas Bapak. Oke. Gas, gas. Memastikan bahwa ini kilometernya asli bukan diputar, itu seperti apa? Nah, nanti biasanya saya jelaskan umumnya dulu. Jadi kalau di teorinya kita ajarkan di Akademi Oleh Soto sebagai para inspektor, nanti Dimas akan mungkin tunjukkan cara prakteknya. Jadi kalau secara umum memang banyak calon pembeli kami tanya semua, karena stigma ya, kalau beli mobil K1 kilometer diputar gak? Asli gak? Gitu. Nah, cara terbaik untuk mengecek kilometer putaran tentunya kalau ada ketersediaan buku servis yang dikeluarkan oleh ATPM. Maka kita menganjurkan salah satu nilai positif bagi sebuah mobil itu di harga adalah kalau rutin di maintain di ATPM. Nah, kalau customer bilang, oh saya nggak ada buku servis, berarti yang kita bisa lakukan adalah kita mengecek kondisi mobil dengan kilometer. Contoh, kalau misalnya mobilnya sudah 9 tahun. Kalau KM putaran itu pertama yang tadi Pak Ate sampaikan ya, pertama misalkan dari usia, kemudian kilometer. Contoh misalkan kilometer 20.000, tapi kondisi setir udah aus atau udah licin atau udah botak, atau bahkan mobil-mobil tertentu itu udah melar bisa sampai diputar. Kemudian karet pedal, karena kan KM tinggi itu berarti dengan catatan mobil sering dikendarai, dan yang paling sering aus otomatis yang sering tersentuh, betul. Biasanya dari pedal, setir, sama jok. Kan nggak mungkin KM rendah tapi joknya masih tebel. Nggak mungkin juga kalau KM tinggi tapi joknya masih bagus gitu. Jadi kalau dari interior paling gampang sih itu sih, kondisi dari setir, karet pedal dengan jok. Tapi kan pasti Mas bisa aja juga misalnya yang pemilik lama mungkin udah ganti duluan misalnya dengan yang baru gitu, kayak gitu. Kita mendalami lagi kalau emang misalkan ya ternyata yang mau jualnya berpikir nih, oh ini sering tersentuh, dia ganti setir, ganti karet pedal, joknya misalkan dia dapat cabutan atau istilahnya ganti sarung yang asli lagi. Kita lebih mendalam lagi. Pertama misalkan dari suara mesin, kalau dari interior ya, kita pengecekan dari interior dulu, dari suara mesin dengan perpindahan transmisi. Karena nggak mungkin kilometer tinggi tapi transmisi perpindahan masih halus seperti mobil baru atau kilometer masih rendah. Pasti ada damage di transmisi, entah itu jeduk atau bahkan delay, seperti itu. Kalau emang dari interior kira-kira masih kurang yakin, baru kita di bagian eksterior. Kalau eksterior bisa lihat tahun produksi ban, masih sesuai dengan, kalau mobil masih di bawah 5 tahun ya. Kalau mobil masih di bawah 5 tahun umumnya biasanya bannya masih belum ganti. Dari kondisi ban, terus kemudian paling gampang juga bodi. Karena kalau mobil sering dipakai itu bodinya ya namanya di jalan, walaupun nggak terbentur atau tabrakan pasti kerikil-kerikil atau dahan-dahan pohon. Terus kemudian kondisi fisik mesin, kalau emang ada kebocoran atau enggak. Jadi memang sebenarnya kalau dari kasat mata bagi teknisi yang berpengalaman lumayan bisa dilihat. Jadi kalau di Indonesia itu kurang lebih pemakaian normal itu kita bilang kurang lebih 15 sampai 20.000 km setahun. Normal ya, normal dalam arti dipakai
3-4 kali seminggu ya, dan di dalam kota ya, travel dalam kota itu 15 sampai 20 ribu kilo. Nah, kalau kita bilang mobilnya sudah 10 tahun, mestinya kan minimum 150 ribu sampai 200 ribu. Tapi kalau tiba-tiba datang dengan 60 ribu, 70 ribu, itu paling kita coba melihat secara kasat mata hal-hal fisik apa yang bisa kita bilang kok nggak sesuai dengan umurnya dan kilometernya. Ya, jadi tapi itu kita bilang itu bukan saintifik ya. Memang pendekatannya lumayan terstruktur, tapi itu dugaan. Nah, itu yang kita bilang, kita nggak langsung serta merta oh ini kilometernya diputar, nggak. Kita bilang kalau kayak begini banyak calon pembeli akan menanyakan kenapa kilometernya rendah begini, sedangkan kondisi mobilnya begini dan sudah setua ini. Yang kita minta ke para calon penjual adalah apakah ada bukti-bukti lainnya yang bisa mendukung bahwa memang kilometernya ini. Contoh yang kita bisa bilang bahwa ternyata ada dokumentasi service history dari lembaga bengkel yang diakui, itu lengkap datanya, itu jadi memuatkan. Ya, tapi jadi kita nggak serta-merta mencap, kita bilang ini tak menduga. Ya. Tapi ada kasus itu nggak sih Pak? Maksudnya kayak tadi kan termasuk track record servisnya itu jadi perhatian utama nih Pak. Nah, ada nggak sih kalau misalnya yang calon penjual yang pernah ngakal misalnya, aku nggak tahu ya apakah itu track record itu dokumen itu bisa dipalsuin atau gimana? Ya. Jadi bagian dari proses kita untuk taat dan tertib hukum dan legal dan proses ini salah satunya adalah kalau memang dengan segala macam pengecekan dan konsultasi kita dengan penjual ya, dan semuanya bilang oke, memang begini keadaannya, dan juga kita sudah menemukan dan calon pembeli sudah menerima semua faktanya, memang di tanda terima jual beli mobilnya itu kita juga meminta customer untuk menyetujui terms and conditions ya, bahwa semua yang disediakan dokumentasi, pengakuan, dan data yang kami tangkap selama inspeksi mobil adalah benar, dan kalau memang ditemukan di kemudian hari ada penyimpangan dan segala macam, tentunya ini bisa dibawa ke jalur yang resminya. Jadi itu yang kita bilang proses aman itu sampai segitunya ya. Jadi untuk memastikan juga dalam proses jual beli kita nggak sembarang beli, jadi ada proses-proses yang kita pandu juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku lah ya di Indonesia. Jadi semisal di jalan Bapak Ibu mengalami kecelakaan atau Bapak Ibu melihat ada kecelakaan, di situ ada korban kecelakaannya, apa yang kira-kira Bapak Ibu akan lakukan? Ya jangan sampai kita ngalamin kecelakaan atuh Pak. Saya mah lihat darah juga takut, mending jalan aja. Bagaimana kalau korbannya kita kenal? Misal anak, saudara, atau bahkan mungkin orang tua. Bagaimana? Aduh, si bapak malah nyumpahin. Jangan sampai terjadi atuh Pak. Maaf Ibu, saya bukan nyumpahin, tapi terjadinya kecelakaan itu tidak ada yang tahu. Bisa jadi kita sudah berkendara secara hati-hati, tapi pengendara lain kurang hati-hati. Jadi terjadi kecelakaan itu bisa jadi karena kesalahan manusianya atau kesalahan teknis, misalnya kendaraannya. Ya. Makanya yang terpenting bagaimana sekarang kita mencegah terjadi kecelakaan berlalu lintas dengan cara yang tadi. Dan sekarang kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya memberikan pertolongan pada korban kecelakaan. Di sini sudah hadir Mas Bowo dari tim PSC 119. Ada yang tahu singkatannya? Singkatannya Public Safety Center 119. Nanti semisal ada korban kecelakaan, bapak-bapak, ibu-ibu semua bisa tahu apa yang harus dilakukan. Ya? Boleh Ibu bantu ya, Mas? Ya. Saya butuh satu orang lagi. Bapak boleh Pak? Boleh. Nggak diperiksa suratnya kok Pak. Oke, Mas Bowo boleh langsung saja. Jika kita melihat korban kecelakaan, yang pertama harus kita ingat adalah tenang. Bu, bisa dengar suara saya? Nah, jika setelah cek respon, kalau tidak ada respon, tahap selanjutnya adalah minta bantuan. Kalau sekarang call
119. Selanjutnya, sesudah minta bantuan, kita cek nadi korban. Silakan. 2 jari dari tenggorokan ditarik ke kanan atau ke kiri ya. Kalau misalkan nadinya tidak ada, kita harus memberikan bantuan hidup dasar. Nah, kalau misalkan nadinya ada, kita tinggal evakuasi saja. Tapi cara evakuasinya harus benar. Niat kita membantu, salah-salah malah kita memperburuk kondisi korban menjadi lebih fatal. Sekarang kita coba praktekkan ya bapak-bapak ibu-ibu, anggap saja ibu ini sebagai korban, bapak-bapak dan ibu-ibu langsung membantu. Oke? Aduh. Ah itu mah aduhnya, aduh lapar belum makan ya Bu. Ayo mari maju ke depan. Tenang. Tar dulu ini gimana? Bu, dulu saya pernah juara PNR. Hal seperti ini masih sudah mengerti. Sudah di luar kepala. Hai guys, kita di sini lagi ada penyuluhan tentang laka lantas. Ini korbannya tuh, Bu Irna tuh, lihat tuh, Bu Irna lagi dikepung sama ibu-ibu tuh, ya. Jangan lupa like, komen, sama subscribe. Oke guys, dah. Bapak-bapak ibu tenang. Bapak-bapak ibu-ibu udah baik mau menolong, tapi biarkan pasien kasih ruang buat bernafas ya. Hah, saya juga engap ini teh, ada apa ini teh? Yang seperti ini memang harus diagendakan, Pak. Minimal sekali, 1 bulan sekali. Masih banyak ya Pak atas waktunya dan si sosialisasi. Iya, ternyata ada. Iya, Dek. Kenapa? Mas Bapak. Oke. Gas. Ada informasi mudik gratis dari Jasa Raja gimana, Bu? Ada info dari teman, dikabarin sama teman, ya udah saya lewat WA Group. Susah nggak ngisinya itu? Ngantri nggak pas ngisi itu? Enggak, kebetulan saya saat itu alhamdulillah lancar. Memang untuk fasilitas dengan kursi roda sendiri emang sangat terbantu dari petugas. Ya. Petugas. Jadi emang ada petugas itu yang emang udah paham dengan interaksi dengan disabilitas, dengan sesuai kebutuhannya disabilitas. Iya. Termasuk kursi roda. Itu yang saya alami. Maturun, matur langkong. Terima kasih Pak. Matur langkong, Pak. PLN akan membangun pembangkit dengan total kapasitas lebih dari 16.000 MW yang berasal dari energi baru terbarukan atau EBT. Hal ini disampaikan Direktur PLN Nasri Sebayang
dalam diskusi panel berjudul Peran Stakeholder untuk Percepatan Pencapaian Target Kebijakan Energi Nasional 25% EBT. Prinsip utama